warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Fernando SP. Saya merupakan seorang guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SDN 26 Kunangan Parit Rantang, Nagari Kunangan Parit Rantang, Kecamatan Kampung Baru, Kabupaten Sijunjung. Saya juga merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan PES 2 dengan NIM 21124482 dari RPTK UIN Syekh M. Jamil Jambe Bukit Tinggi tahun 2024. Pada hari ini, Kamis 30 Januari 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di kelas 4 fase B di SDN 26 Kunangan Parit Rantang, Nagari Kunangan Parit Rantang, Kecamatan Kampung Baru, Kabupaten Sijunjung. Untuk lebih lanjutnya, mari saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak bapak semuanya, gimana kabarnya hari ini? Sehat, ceria, bahagia. Alhamdulillah, tetap semangat, luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah semuanya sehat. Oke anak-anak bapak, sebelum kita berdoa, coba perhatikan dulu di bawah mejanya, di bawah kursinya. Kalau ada sampah tolong diambil. Kemudian bagi yang laki-laki yang belum masuk pakaiannya tolong dimasukkan. Dan juga yang perempuan kalau belum rapi jilbabnya rasanya tolong dirapikan. Oke, semuanya sudah rapi? Baik, kemudian sebelum belajar kita ngapain biasanya? Berdoa. Oke, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Siap, gerak. Berdoa dimulai. Baik anak bapak, dengan berdoa tadi, mudah-mudahan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kemudian anak bapak, bapak akan mencek kehadiran anak-anak bapak terlebih dahulu. Jadi siapa yang terpanggil namanya nanti tolong diangkat tangan ya. Oke, kita mulai. Nasya, Caca, Alen, Zalam, Adinda, Aai, Gebi, Jihan, Kia, Intan, Lulu, Feli, Iva, Tika. Oke, alhamdulillah. Berarti semuanya kita hadir ya. Alhamdulillah. Pada hari ini anak-anak bapak kelas 4 hadir semua. Oke, anak-anak bapak. Kemudian kita terlebih dahulu membaca surat An-Nas. Oke? Jadi kita sama-sama membaca surat An-Nasnya nanti. Oke, bisa dipahami? Oke, mari kita membaca surat An-Nas. Bismillah.
kita bersama-sama terlebih dahulu menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Oke, nanti anak-anak Bapak berdiri, kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke itu secara bersama ya. Oke, silakan berdiri. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Baik anak Bapak, nah, itulah lagu dari Sabang sampai Merauke. Mudah-mudahan dengan lagu itu tadi kita sama-sama bangkit semangatnya. Oke, kemudian anak Bapak, untuk pembelajaran hari ini tentu kita harus mempersiapkan semuanya. Jadi anak-anak Bapak tolong dipersiapkan buku tulis, pena, dan buku LKS segala macamnya tentang pelajaran. Oke, sudah? Oke. Kemudian anak Bapak pengen bertanya ini. Kira-kira pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya pengennya apa? Oke, bagus sekali. Jadi anak-anak Bapak, untuk pertemuan kali ini materi kita adalah tentang membaca Quran surat Atin dan hukum nun mati atau tanwin yang ada dalam Quran surat Atin itu. Baik anak Bapak, tentu untuk materi Quran surat Atin, membaca Quran surat Atin itu dan hukum nun mati atau tanwin itu ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Jadi coba perhatikan ke depan. Ini ada tujuan pembelajaran tentang materi kita pada hari ini. Kira-kira yang pertama siapa yang bisa membacakannya? Oke, Ananda Feli silakan. Membaca Quran surat Atin dengan tartil. Oke, tepuk tangan buat Ananda Feli. Feli semuanya. Oke, kemudian yang kedua, kira-kira siapa yang mau? Silakan Ananda Ai. Mempraktekkan hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Oke, tepuk tangan buat Ai. Oke, dan yang ketiga, silakan Ananda Caca. Mendeskripsikan Quran surat Atin dengan pelajaran dan kejelasan suara yang sesuai dengan kaidah tartil. Oke, tepuk tangan buat Caca. Jadi itu anak-anak Bapak semuanya tujuan pembelajaran tentang materi kita pada hari ini. Kemudian anak-anak Bapak pengen bertanya ini kepada anak-anak Bapak semuanya. Kira-kira anak-anak Bapak sudah pernahkah membaca Quran surah Atin itu? Sudah ya? Oke, kemudian kira-kira apa pentingnya kita membaca Quran surah Atin itu? Oke, kemudian anak-anak Bapak tahu enggak hukum nun mati atau tanwin yang berada dalam Quran surah Atin itu? Oke, enggak apa-apa. Jadi anak-anak Bapak, itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Jadi bagaimana nanti kita cara membaca dan mencari bagaimana hukum nun mati atau tanwin yang ada dalam Quran surah Atin itu. Oke. Kemudian anak Bapak, selanjutnya Bapak ada asesmen awal. Ya, asesmen awal yang akan anak-anak Bapak kerjakan. Oke, semuanya bawa HP? Oke, silakan dikeluarkan HP-nya terlebih dahulu. Oke, sudah? Baik, kemudian anak-anak Bapak
Google Form. Linknya sudah Bapak kirim ke grup lokal kelas 4. Jadi silakan dibuka link itu dan dijawab. Oke, bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Oke, silakan dikerjakan dalam waktu 5 menit. Baik, waktu habis. Jadi anak-anak sudah semuanya ya? Oke, baik, coba Bapak lihat dulu tentang hasil jawaban anak-anak Bapak semuanya. Oke. Oke anak-anak Bapak, alhamdulillah anak-anak Bapak sudah menjawab soal yang sudah Bapak berikan dalam bentuk Google Form. Itu adalah asesmen awal kita. Jadi anak-anak Bapak sudah Bapak lihat nilainya, tapi dari jawaban anak-anak Bapak semuanya masih banyak yang belum bisa memahami betul tentang soal-soal yang ada dalam Google Form tersebut. Tapi nggak apa-apa, itu yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Oke anak-anak Bapak, kemudian untuk pembelajaran kita hari ini nanti Bapak akan menayangkan sebuah video, ya. Kemudian nanti anak-anak Bapak menyimak semuanya tentang video yang Bapak tayangkan, kemudian mencatat poin-poin penting yang ada dalam video itu, oke ya. Kemudian nanti anak-anak Bapak akan juga Bapak bagi menjadi 3 kelompok, ya, menjadi 3 kelompok. Kemudian tiap kelompok juga mendiskusikan dari pemaparan materi yang telah Bapak siapkan. Oke, bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Oke, kemudian mengenai membaca Quran surah At. Tolong perhatikan video di depan nanti, kemudian catat poin-poin penting yang ada dalam video itu. Oke, bisa dipahami ya? Dalam presentasi ini kita akan mempelajari tentang surat At-Tin, salah satu surat dalam Al-Quran yang penuh dengan hikmah dan pelajaran berharga bagi umat manusia. Kita akan mengeksplorasi gambaran umum surat, kandungan ayat-ayatnya serta hikmah pelajaran yang dapat kita ambil. Yang pertama adalah pengantar surat At-Tin. Surat At-Tin adalah surat ke-95 dalam urutan surat-surat Al-Quran. Yang kedua, manusia dapat turun ke tingkat yang paling rendah jika tidak beriman dan Baik anak Bapak, jadi itulah video tentang materi membaca Quran surat At-Tin itu. Kira-kira ada tanggapan enggak mengenai video yang sudah Bapak tayangkan itu? Kira-kira apa pelajaran yang dapat kita ambil dari video tersebut? Oke, silakan Feli. Membaca surat At-Tin harus dengan tartil dan arti yang baik. Oke, membaca surat At-Tin itu harus benar, harus sesuai dengan tartil dan tajwidnya. Oke, tepuk tangan dulu buat Feli. Kemudian anak Bapak, tentu dalam materi ini kita diperintahkan bagaimana kita membaca Quran surah At-Tin itu dengan benar, ya. Bagaimana cara kita membaca Quran surah At-Tin itu dengan benar? Artinya apa anak-anak Bapak? Kita membaca Al-Quran itu bukan sembarangan membaca, ya, bukan sembarangan membaca saja. Jadi harus sesuai dengan kaidah yang benar. Oke, Bapak akan perlihatkan bagaimana cara membaca Quran terkhusus surah At-Tin ini dengan benar. Coba perhatikan ke depan semuanya. Tini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin anzalna fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Baik anak Bapak, jadi itulah bagaimana cara membaca surah At-Tin itu dengan benar, ya. Kan udah disimak ya videonya ya. Oke, bagaimana cara membaca surah At-Tin itu dengan benar? Oke, jadi surah At-Tin itu ada berapa itu? Ada 8. Oke, sekarang anak-anak Bapak, mari sama-sama kita membaca surah At-Tin itu. Oke, bisa ya? Bisa ya? Oke, sama-sama dengan cara yang benar. Oke, Bismillah.
Bapak, itulah kita bagaimana cara kita membaca surat Atin itu. Jadi anak Bapak, kita membaca surat Atin itu bukan sekedar membaca saja. Kita harus tahu bagaimana cara ataupun kaidah-kaidah yang benar untuk membaca surat Atin itu. Oke. Kemudian anak Bapak akan membagi anak-anak Bapak menjadi 3 kelompok. Oke ya, menjadi 3 kelompok. Oke. Yang pertama, kelompok barisan adinda ke belakang itu namanya kelompok Abu Bakar. Oke ya, paham ya? Kelompok apa namanya? Abu Bakar. Oke, kemudian kelompok yang kedua itu barisan alen ke belakang namanya kelompok Umar bin Khattab. Yang kelompok apa namanya? Umar bin Khattab. Oke, kemudian yang ketiga kelompok Caca ke belakang namanya kelompok Ali bin Abi Thalib. Oke, bisa dimengerti? Oke, kelompok apa namanya tadi? Ali. Oke, silakan duduk berkelompok masing-masing. Udah duduk berkelompok masing-masing. Kemudian Bapak kembali akan memperlihatkan sebuah video tentang bagaimana membaca Quran surat Atin itu dan hukum-hukum yang ada dalam surat Atin itu. Oke, nanti per kelompok tolong memperhatikan video yang Bapak tampilkan itu. Oke, bisa dipahami? Bisa dipahami? Oke, silakan perhatikan. Mempelajari bagaimana cara betul membaca huruf ikhfa. Ikhfa artinya samar-samar. Jadi huruf yang kita samarkan ini mesti didengungkan. Kapan terjadi ikhfa? Itu apabila ada sukun atau tanwin, fathatain, kasrotain atau dhammatain. Salah satu dari yang 4 ini berjumpa dengan huruf yang 15. Ta, ta, jim, dal, dal, zai, sin, shin, sad harus didengungkan. Oke, supaya tidak ragu, mari kita lihat contoh yang mengandung lafaz. Kenapa salah? Karena huruf ikhfanya mesti disamarkan. Kalau dibaca kum, samarnya nggak ada. Kalau dibaca mim, samarnya juga tidak ada. Oleh karena itu, cara membaca samarnya sebagai berikut. Coba kita baca ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi cara Insya Allah kalian semua ingat di pelajaran Iqra itu terdapat pembahasan tentang qalqalah. Dan di situ pula kita diajarkan merangkai huruf-huruf qalqalah menjadi sebuah kata baju di. Baik Bapak, jadi itulah video tentang bagaimana hukum nun mati atau tanwin itu. Oke, sekarang Bapak ada LKPD. Jadi setiap kelompok nanti akan mengisi perintah yang ada dalam LKPD ini. Oke ya. Kemudian setelah membuatnya nanti, per kelompok akan menampilkan di depan bagaimana hasil dari perintah yang ada dalam LKPD itu. Oke, bisa dipahami apa tidak? Oke, ini Bapak bagikan satu per satu. Kerjakan dalam waktu 30 menit. Silakan. Kelompok Abu Bakar. Ya, apa perintahnya sana? Sekarang kita menampilkan hasil dari kelompok masing-masing. Oke ya, kita akan menampilkan dari hasil kelompok masing-masing. Semua kelompok akan menampilkan hasil diskusinya. Kira-kira yang pertama dulu kelompok mana yang mau menampilkan? Oke, silakan kelompok Ali bin Abi Thalib untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok Ali bin Thalib akan membacakan hasil diskusi kami.
Nomor 1. Tuliskan 10 hukum tajwid yang Ananda temukan dalam Quran surat At-Tin. 1. Qalqalah. 2. Ikhfa hakiki. Bagaimana cara membaca huruf yang mengandung hukum bacaan ikhfa disamakan? Tuliskan 5 huruf qalqalah. Temukan hukum qalqalah dari Quran surat At-Tin. Bajim dal tokoh. Asyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini warzaitun. Waturi sinin. Wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukazzibuka ba'du biddin. Alaihsallahu biahkamil hakimin. Sadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih aplaus buat kita semuanya. Baik, Nanda Bapak. Kemudian itulah cara membaca Quran, ya, cara membaca Quran. Jadi anak-anak Bapak semuanya, membaca Quran itu bukan asal-asal saja. Ada kaidah, ada tajwid yang harus kita perhatikan. Jadi anak-anak Bapak, terkhusus surah At-Tin itu kita harus mengetahui apa aja tajwid yang ada di situ. Kemudian bagaimana cara membacanya. Contohnya tadi IPA, bagaimana cara membaca hukum IPA itu. Oke, bisa dipahami ya? Oke. Kemudian silakan kembali duduk seperti semula tadi. Baik, Bapak semuanya. Jadi untuk lebih jelasnya bagaimana kita membaca itu, Bapak kembali ada sebuah video. Nanti silakan dilihat videonya. Anak-anak Bapak tolong disimak dengan baik bagaimana pemaparan dari video itu. Huruf-huruf tajwid, ya, ada huruf IPA tadi dijelaskan, ada huruf idgham, diguna, ada huruf izhar. Oke, dalam bentuk nyanyi tadi ya. Ya, oke. Kemudian Bapak pengen melihat semangat anak Bapak terlebih dahulu. Oke, coba tepuk semangat. Baik anak-anak Bapak, kemudian tentu dari pemaparan materi tadi dapat kita mengambil sebuah kesimpulan. Oke, sebuah kesimpulan. Kira-kira kesimpulan apa saja yang dapat kita ambil dari pembelajaran kita hari ini? Coba. Yang pertama, kita membaca Quran itu, terkhusus surah At-Tin itu harus secara tartil dan Oke, kemudian yang kedua, apa aja hukum tajwid nun mati atau tajwid itu tadi? Idgham dan idgham bila. Oke, ada 5. Oke, yang 5 itu apa aja tadi? Ba, dal,
yang dapat kita ambil dari pembelajaran kita pada hari ini. Oke, anak-anak Bapak semuanya. Kemudian berikutnya kita kembali menjawab sebuah soal. Bapak sudah mempersiapkan soalnya dalam bentuk kuisis. Jadi anak-anak Bapak, silakan dijawab soal-soal yang ada dalam kuisis itu. Oke, silakan dipersiapkan HP-nya masing-masing lagi. Oke, sudah? Oke, silakan dikerjakan dengan link yang telah Bapak sediakan dalam waktu 5 menit. Silakan dikerjakan soal berikut ini. Baik, anak-anak Bapak, waktu habis. Sudah selesai semuanya? Oke, alhamdulillah. Setelah Bapak lihat, alhamdulillah anak-anak Bapak sudah banyak memahami tentang jawaban dari soal yang ada. Alhamdulillah, semuanya sudah banyak memahami. Oke, kemudian untuk berikutnya, Bapak ada stick note. Ya, stick note. Jadi gunanya untuk stick note ini adalah nanti anak-anak Bapak silakan tulis bagaimana perasaannya tentang pelajaran hari ini, kemudian apa ilmu yang didapat dari pelajaran hari ini. Oke, bisa dimengerti? Bisa dipahami ya? Oke, Bapak bagikan satu persatu stick note-nya. Bapak selesai? Waktu habis? Silakan ditempelkan ke papan tulis di depan. Oke, anak-anak Bapak, jadi itu adalah refleksi. Ya, refleksi yang telah anak-anak Bapak buat dan sudah kita tempel di depan. Oke, kemudian anak-anak Bapak semuanya, untuk surah At-Tin ini tolong diulang-ulang di rumah ya. Tolong diulang-ulang di rumah agar bacaan kita, hafalan kita selalu lancar dan benar. Baik anak-anak Bapak, mungkin itulah pertemuan kita pada hari ini anak-anak Bapak semuanya. Mudah-mudahan pelajaran kita pada hari ini semuanya bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Oke anak-anak Bapak semuanya, karena kita membukanya dengan membaca doa tadi, maka di akhir ini alangkah baiknya kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, tetap semangat. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.